Gavin mengakui dengan anggukan, "Ya, aku berencana untuk merusak komputernya karena bersikap kasar terhadapmu." Dia tidak menyangka akan menemukan pesan-pesan ini. Jika dia tahu wanita itu begitu tidak berperasaan, dia tidak akan melepaskannya begitu saja pagi itu. "Kak, jangan marah, aku akan menghancurkan komputernya sekarang. Kita akan tunjukkan padanya," kata Gavin terburu-buru. Kinan, yang tidak mendengarkan, bertanya, "Vin, apakah aku benar-benar tumbuh menjadi mumi yang keriput selama beberapa tahun terakhir ini?" "Tentu saja tidak. Jika ada kakak secantik Cleopatra. Kakak tidak sedikit pun jelek," percayalah, Gavin berbicara dari hatinya. Tahun-tahun yang keras telah mengeraskan wajahnya, tetapi bagi Gavin, itu hanya berhasil meningkatkan kecantikan kakak perempuannya. Penampilannya tidak cukup mendekati Dewi, tapi dia masih bisa dianggap cantik. Di mata Gavin, dia setidaknya 100 kali lebih cantik dari Elena. Namun Kinan melihat kebenaran dalam kata-kata Elena dan teman-temannya. Dia menambahkan dengan lembut, "Tapi kita memang miskin. Kak, aku akan mendapatkan banyak uang di masa depan dan kita hanya akan membeli pakaian yang paling mahal. Kita tidak akan pernah mencucinya karena kita akan membuangnya saat kotor. Setiap kali kita melihat Elena, kita akan melempar uang kita padanya. Lagi pula, itu bukan kejahatan jika kamu membunuh seseorang dengan uang." Kinan akhirnya tertawa. Dia berkata, "Siapa yang memberitahumu itu bukan kejahatan jika kamu menggunakan uang yang sebenarnya untuk membunuh seseorang? Kalau begitu, kita hanya akan melempar sampai dia setengah mati," jawab Gavin tegas. Dia bersumpah dia akan mendapatkan banyak uang untuk menunjukkan kepada orang-orang yang memandang rendah mereka bahwa mereka salah. Kinan tahu semua yang dia katakan sangat dipengaruhi oleh kemarahannya, tetapi dia masih merasa hangat dengan kata-katanya. Pamannya dan Gavin sangat melindunginya dan dia tidak ingin mereka menderita lagi. "Vin, tenanglah. Mari kita lihat apa lagi yang dimiliki Elena di komputernya," saran Kinan. Mata Gavin langsung menyala karena kenakalan. "Oke, aku ikut." Gavin melakukan pemindaian dasar pada komputer Elena dan menyadari bahwa komputer itu penuh dengan gambar. Wanita itu pasti sangat narsis untuk memiliki lebih dari 10.000 selfie. Ada juga beberapa foto yang dia ambil bersama Vano. Di semua foto itu, Vano memiliki ekspresi yang sama, kebosanan. Gavin menebak, "Kak, sebagai seorang pria, aku dapat melihat bahwa Vano tidak benar-benar jatuh cinta padanya." Dia sudah tahu Vano tidak jatuh cinta pada Elena. Pria itu memiliki hati yang sedingin es sehingga tidak ada wanita di dunia ini yang akan membuatnya jatuh cinta. Gavin memperhatikan senyum kakaknya memudar saat menyebut nama Vano, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Komputer Elena tidak memiliki hal lain yang layak untuk dilihat. Apa ini? Manuskrip buku? Aku percaya begitu. Elena adalah penulis yang diterbitkan. Dia memiliki beberapa buku di bawah namanya, jelas Kinan. Gavin mengerutkan kening tidak percaya, menambahkan, "Seorang wanita seperti dia bisa menjadi penulis? Aku khawatir akan masa depan sastra negara kita." Gavin mengklik buka manuskrip dan menyadari bahwa itu adalah pekerjaan dalam proses. "Kak, menurutmu dia punya file cadangan? Kalau tidak," Gavin terkikik jahat. Meskipun Kinan berargumen, ada beberapa file penting di komputernya. Tidak baik bagi kita untuk merusak komputernya. Gavin berpikir dia ingin menarik diri, jadi dia berkata, "Itu karena penting bahwa kita harus menabraknya." "Kak, kebaikan harus diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya dan wanita ini pasti tidak pantas mendapatkannya. Kita harus mengajarinya dia pelajaran atau aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini." "Kamu salah paham dengan apa yang aku katakan. Ayo, biarkan aku." Gavin terperangah. Kakaknya ingin melakukannya sendiri?
Dia berlari menjauh saat dia memberikan Kinan laptopnya. Wajar untuk mengatakan bahwa dia bersemangat untuk melihat apa yang akan dimasak oleh kakak perempuannya. Kinan meletakkan laptop di depannya dan dengan beberapa klik berpengalaman, dia mengirim GIF eksplisit dari pasangan yang berolahraga ke semua kontak online Elena. Secara kebetulan, ketika ini terjadi, Elena sedang istirahat dari mengobrol untuk minum. Tiba-tiba, komputernya menjadi hidup dengan peringatan pesan. "Elena, apa yang baru saja kamu kirimkan kepadaku?" Teman yang mengobrol dengannya tidak bisa mempercayai matanya. Elena sendiri tercengang menatap gambar animasi yang secara otomatis dikirim dari akunnya. Apa yang terjadi? Dia menyadari dengan ngeri yang memuncak saat dia melihat daftar kontaknya. Masing-masing dari mereka telah menerimanya. Beberapa kontaknya yang memiliki hubungan formal dengannya, dan citranya yang dipupuk dengan hati-hati akan hancur. Elena langsung mencoba menarik kembali foto itu atau setidaknya menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba layarnya menjadi hitam. Dia mencoba merestart komputernya tetapi tidak mau menyala. Duduk di samping Kinan, wajah Gavin memerah karena berusaha menahan tawanya. Dia tidak bisa tertawa terbahak-bahak karena takut mengganggu istirahat ayahnya. Kinan di sisi lain, sebagai pelaku utama, memiliki ekspresi yang diam seperti air. "Kak, kamu terlalu bagus, bagaimana kamu bisa mendapatkan ide seperti itu?" Gavin membungkuk sambil tertawa. "Bantu aku, perutku sakit karena terlalu banyak tertawa." Gavin mengangkat ibu jarinya ke arahnya. Dia tidak tahu adiknya adalah seorang jenius yang jahat. Elena memandang citranya lebih penting daripada hidupnya dan kakak perempuannya telah membidik lurus ke tumit Akilisnya. Lebih banyak tawa keluar dari mulutnya karena membayangkan wajah Elena yang kusut. Itu benar-benar akan menunjukkan padanya, "Kak, kamu sendiri cukup menakutkan, bukan?" Kinan menjawab dengan suara tenang, "Dia pantas mendapatkannya, bukankah kamu setuju?" "Tentu saja." "Ngomong-ngomong, apakah menurutmu Vano menerima foto ini darinya?" Kinan mengedipkan mata padanya seolah berkata, "Dia jelas melakukannya." Sedikit yang mereka tahu, tidak hanya ada Vano di kontak Elena, ada Tuan Tua dan Nyonya Dirgantara juga. Vano sedang bekerja di ruang kerjanya ketika dia menerima pesan dari Elena. Sudut matanya berkedut hebat saat dia membukanya. Semua orang yang menerima pesan itu, termasuk orang tua Vano, terkejut. Mengapa Elena mengirim pesan gambar seperti itu kepada mereka? Sebagian besar menduga komputernya terinfeksi virus. Tetapi masih menyisakan pertanyaan, di mana komputer Elena tertular virus tersebut? Seseorang biasanya hanya mendapatkan virus jenis ini dari menjelajahi situs web dewasa, bukan? Orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, situs seperti apa yang dikunjungi Elena di waktu luangnya? Tidak peduli seberapa keras Elena mencoba menjelaskannya, cara orang memandangnya telah berubah. Citra kepolosan dan kemurnian yang telah dia coba pertahankan dengan keras hancur dalam semalam. Hal ini menyebabkan Elena mengurung diri di rumahnya untuk waktu yang lama, marah pada dunia. Dia bahkan tidak menyadari manuskrip yang hilang. Kinan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Elena. Hendra pulih dengan cepat, kondisinya telah stabil hanya 2 hari setelah operasi. Kinan dan Gavin yang telah merawatnya menghela napas lega. Kinan tidak punya waktu untuk mengurus penampilannya sendiri selama periode ini di mana dia benar-benar fokus merawat pamannya. Gavin masih marah memikirkan bagaimana Elena telah memfitnah kakaknya. Dia menasihati Kinan, "Kak, kesehatan ayah telah meningkat pesat sehingga aku bisa merawatnya sendiri. Mengapa kamu tidak pergi ke toko untuk membeli pakaian baru? Dapatkan apapun yang kamu inginkan. Masih ada sisa 250 juta yang tersisa di kartuku. Jangan takut untuk menghabiskan semuanya. Aku pasti akan segera mendapatkannya kembali." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.